Perjuangan Nindi Ayunda untuk bisa lepas dari bayang-bayang suaminya, Askara Parasadi Harsono, memang melewati jalan yang panjang. Selain harus menghadapi persidangan perceraiannya, Nindi pun kabarnya harus menjalani proses kasus dugaan KDRT yang juga sedang bergulir. Maka, Rabu 17 Maret 2021, Nindi kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani BAP tambahan terkait kasus dugaan KDRT yang dilakukan suaminya. Dalam BAP tersebut, Nindi harus menjelaskan dan menjawab 10 pertanyaan dari penyidik. Lantas seperti apa kelanjutan kasus KDRT tersebut? Jadi tadi pada hari ini sekitar pukul 12.00 WIB, Bu Nindi hadir ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk memenuhi panggilannya untuk di BAP tambahan. Tadi pertanyaan BAP seputar tentang sudah berapa kali Bu Nindi mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Askara. Kurang lebih sekitar 10 pertanyaan. Kondisi Bu Nindi sehat walafiat, tidak di bawah tekanan, dia jawabnya dengan santai saja. Ya udah sering mengalami kekerasan, lebih dari 3 kali. Berkas rencananya akan dikirimkan ke kejaksaan. Untuk kapannya saya kurang tahu. Mungkin nanti pihak Polres yang akan menjawab. Kondisi Bu ini sekarang baik-baik saja ya dalam menjalani kehidupan sehari-hari secara fisik. Kalau untuk rasa trauma ya pasti mungkin masih ada kali ya, cuman ya ditutup-tutupi saja lah. Ya bukti tambah mungkin dari foto-foto yang tadi dikasih Bu Nindi ke penyidik. Luka lebam aja. Iya. Persidangannya sekarang ini ya masih berproses karena kan memang secara online ya, jadi memang aku juga nggak begitu banyak tahu. Cuma intinya adalah masih berjalan aja. Rumah tangga Nindi Ayunda dan Askara Parasadi Harsono yang jauh dari pemberitaan miring justru harus berakhir di pengadilan. Diawali dari kasus penangkapan Askara terkait kasus narkoba, lalu ditambah dengan pengaduan Nindi tentang dugaan kekerasan yang dialami Nindi selama 9 tahun berumah tangga hingga dugaan perselingkuhan menjadi rentetan peristiwa pahit yang dialaminya. Meski berat melalui segala kenyataan pahit itu, Nindi akhirnya mengakui bisa melewati masa-masa suramnya. Kini ia pun kembali bangkit dan mencoba membiasakan diri untuk menjalani kehidupan tanpa kehadiran sang suami di sisinya. Dijalanin aja sih Mbak, karena ya kalau dibilang enjoy, enggak juga gitu loh. Karena kan aku bilang yang seperti waktu itu kan aku tuh sangat nyaman berumah tangga. Punya teman, punya teman-teman pun kan pasti kan tidak satu rumah, tidak satu tinggal tempat bareng gitu loh. Sedangkan kan aku selama ini punya pasangan, kita ngobrol apa segala macam gitu. Jadi sehingga memang masih di-adjust lah dirinya, masih belum terbiasa. Kadang ada hal-hal yang memang maksudnya kita bisa ngobrol kan, kalau sama suami apa aja bisa diobrolin. Iya betul, maksudnya ya sebenarnya titik terendah itu sudah aku lalui kemarin gitu loh. Karena kan memang masalah ini kan sebenarnya sudah lama gitu loh. Aku merasa maksudnya kayak kecewa apa segala macam gitu tuh udah aku lewatin. Kalau sekarang ini adalah fase dimana aku harus memaksa diri aku untuk memahami kalau apa yang terjadi, menelaah pelan-pelan, oh bagaimana, terus mengadjust diri, gimana caranya harus ngadapin anak-anak, ya lebih itu sih, lebih kepada itu. Ini kamu yang dituduh selingkuh nih kan? Gak apa-apa. Kalau katanya Mas Deddy Corbuzier dia selingkuh, kenapa kamu nggak selingkuh nih? Kata Mas Deddy gitu kemarin, kamu tinggal balas selingkuh. Ya enggak lah, maksudnya gini aja sih. Ya dia tuduh-tuduh seperti itu terserah, karena dari dulu pun pada saat dia ketahuan berselingkuh, aku masih ada kok chatnya. Terjadinya rumah tangga ini kacau-kacau itu karena saya mendapati Aska berselingkuh dari tahun 2015 dan saya baru mengetahuinya di tahun 2018. Perselingkuhan itu yang dilakukan sama Aska dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Saya tahu betul siapa orang-orangnya. Bahkan ada orang yang saya kenal juga. Jadi saya tahu, saya tidak perlu menyebutkan nama, itu biarlah menjadi urusan pribadi saya. Tapi yang pasti saya tahu.
Memantapkan hati untuk mengakhiri rumah tangganya dengan sang suami, Nindi pun kabarnya sudah tak lagi berkomunikasi dengan Azkara dan keluarganya. Sekian tahun memendam bara konflik dalam rumah tangganya akibat perlakuan kasar Azkara hingga dugaan perselingkuhan suaminya yang menodai kesucian rumah tangganya, Nindi akhirnya mengambil sebuah keputusan besar untuk mengakhiri semuanya dengan jalan berpisah. Ia berharap dengan jalan perpisahan ia pun bisa menata kembali hatinya dan melanjutkan kehidupannya bersama buah hatinya. Aku tidak berkomunikasi lagi sih, ya sudah tidak berkomunikasi karena kan memang waktu di awal kan aku masih berkomunikasi, cuma memang jadi banyak runcing-runcingnya gitu loh, sehingga aku lebih baik ya sudahlah diam. Ya itu dia, maksudnya kalau memang tidak mau bercerai kan harusnya baik kepada aku gitu loh. Ini enggak mau cerai, tapi mungkin Askanya nggak mau cerai, tapi mungkin pihak keluarganya pengen cerai gitu. Mungkin aja kan seperti itu, karena kan Aska sendiri kan pasti tidak tahu apa yang terjadi terhadap yang dilakukan keluarganya kepada aku, versi yang sebenarnya gitu loh. Pasti kan versi dari pihak keluarganya yang disampai ke sana, karena kan komunikasi aku ditutup oleh keluarganya untuk ke Aska, tidak boleh berkomunikasi. Ya karena cinta, karena berpikiran mungkin masih muda, terus mungkin Aska nanti bisa berubah segala macam. Keluarga aku tahu itu dan akhirnya kita tetap menikah dan memang intensitasnya tidak sesering itu gitu loh. Maksudnya adalah melakukan kekasaran tapi masih light lah. Mungkin aku anggapnya ya sudahlah. Cuma memang setelah Aska ketahuan berselingkuh, otomatis kita kan semakin panas kan, tidak seperti dulu lagi gitu loh. Sehingga dari tahun 2018 itu sampai tahun 2020 kita sering bertengkar dan emosionalnya juga naik turun gitu. Sehingga aku pun juga lebih sering lah intinya mendapatkan perlakuan tersebut. Nggak tahu. Jadi mama aku itu tidak tahu misalnya kalau kayak ribut-ribut. Tapi terkadang anak aku tuh suka kasih tahu yang laki-laki, andung ibu dipukul gitu. Tapi kan aku misalnya ibuku datang kan, kenapa nih nggak ada apa-apa gitu. Jadi itu sudah tahu. Tapi puncaknya itu tanggal 18 Desember itu dan ibuku aja suruh berangkat untuk visum. Enggak, yang aku kuat sampai saat ini aku punya 2 buntut itu tanggung jawab aku, yang anak sih. Dan aku berharap aku bisa menata hati aku kembali, karena memang nggak mudah, dan orang-orang banyak yang nggak tahu sehingga aku harus menceritakan apa segala macam, itu sulit.